Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian subuh keempat hari ini insyaallah akan bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Umar Faruk SMA pembahasan Sirah Nabawiyah perang Khandaq. Baiklah, sama-sama kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama baca basmalah. Pada guru kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, para orang tua, para guru, para ustaz, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, seluruh yang hadir, semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan tubuh dan badan kita. Semoga kita juga selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah. Dimudahkan segala urusan-urusan kita dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah dan juga diberikan istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah, dan pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu perang yang sangat luar biasa, yaitu perang Khandaq atau perang Al-Ahzab. Sampai sekarang kita sudah membahas dua perang, ini perang yang ketiga. Yang pertama adalah perang Badar, yang kedua perang Uhud, dan yang ketiga hari ini insyaallah perang Khandaq. Walaupun di antara perang-perang tersebut ada perang-perang lain, tapi insyaallah nanti akan saya bahas di waktu yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu diajarkan oleh para sahabat ke generasi tabi'in dan ke generasi setelahnya sampai hari ini, zaman kita. Dan mereka menganggap, para sahabat, para tabi'in, bahwa perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah SAW merupakan kejadian-kejadian penting yang tidak boleh hilang dari sejarah. Oleh karena itu, Ali bin Al-Husayn bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, beliau dari kalangan tabi'in, artinya tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau berkata, kunna nu'allamu surat, kunna nu'allamu maghazi Rasulullah kama nu'allamu suratan minal Quran. Kami dulu diajari kisah peperangan Rasulullah sebagaimana kami diajarkan surat dari Al-Quranul Karim. Yang kita tahu kalau kita belajar surat tentunya diulang-ulang. Artinya mereka ketika mendengar sejarah, mempelajari peperangan Rasulullah, mereka pelajari secara berulang-ulang agar tidak hilang dari sejarah. Hadirin yang dimuliakan Allah, perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jumhur ulama mengatakan demikian.
Hanya mereka berbeda tentang pada bulan apa terjadinya. Ada sebagian yang mengatakan terjadi pada bulan Syawal. Bulan Syawal ini bulan yang ke-10 Pak ya. Ada yang mengatakan terjadi pada bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11. Dinamakan dengan Ghazwatul Khandaq atau Perang Khandaq karena dalam peperangan tersebut mereka menggali suatu parit. Khandaq artinya parit, yang dimana metode ini tidak dikenal di sejarah peradaban Arab. Juga dikenal dengan perang Al-Ahzab, Ghazwatul Ahzab. Al-Ahzab merupakan jamak dari Al-Hizb. Al-Hizb artinya kelompok. Jadi Al-Hizb itu satunya, Al-Ahzab itu jamaknya, kelompok-kelompok. Kenapa dinamakan dengan Ghazwatul Ahzab? Karena pada saat itu banyak kelompok bersatu, bersepakat untuk menyerang kota Madinah. Di antara kelompok-kelompok yang bersatu adalah orang-orang Quraisy yang mereka sudah sangat benci dengan Rasulullah SAW. Lalu juga kabilah Khatafan, kabilah Bani Ashja', kabilah Bani Salim, kabilah Bani Fazarah, dan juga Yahudi Bani An-Nadir, dan Yahudi yang lain. Yahudi Bani Quraidah juga nanti akan berkhianat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sejatinya sebenarnya yang punya kepentingan untuk memerangi umat Islam di kota Madinah itu hanya orang-orang Quraisy dan Bani An-Nadir. Hanya orang-orang Quraisy dan Bani An-Nadir. Kenapa? Karena Bani An-Nadir pada saat itu sudah diusir oleh Rasulullah SAW di tahun sebelumnya. Kita tahu di Madinah ada 3 kabilah besar Yahudi. Ada Bani Qaynuqa, sudah diusir lebih dulu oleh Rasulullah dari Madinah. Kenapa? Karena mereka berkhianat. Mereka menghinakan seorang wanita dan membunuh seorang sahabat, padahal mereka hidup di bawah perjanjian damai. Jadi Rasulullah datang ke Madinah itu kan membentuk satu komunitas Pak, dengan perjanjian damai, membentuk satu negara kalau bisa diistilahkan begitu ya. Satu negara dengan multikultural, multi etnik, multi suku, bangsa. Ada Yahudi, ada Muhajirin, ada Ansar, ada orang Mekah, ada orang Madinah, ada orang budak-budak, ada orang-orang Yahudi dengan 3 kabilah besarnya. Rasulullah buat perjanjian damai. Seperti kita di Indonesia ada Pak, banyak agamanya, banyak budayanya, banyak adatnya, banyak kulturnya. Tapi kita hidup damai di Indonesia karena berada di satu payung negara yaitu Indonesia dengan perjanjian damai. Begitu juga Madinah. Jadi mereka sepakat, orang Yahudi sepakat untuk saling tolong-menolong dengan kaum muslimin. Kaum muslimin juga sepakat untuk tolong-menolong dengan orang-orang Yahudi. Tapi Bani Qaynuqa mereka melakukan pengkhianatan, diusir oleh Rasulullah SAW. Begitu juga Bani An-Nadir. Bani An-Nadir ketika melakukan pengkhianatan, yaitu ingin membunuh Rasulullah. Ini kan merupakan pengkhianatan, Pak. Jadi Rasulullah pada saat itu di Madinah adalah pemimpin tertinggi. Tiba-tiba ada yang ingin membunuh Rasulullah. Ibarat kata di Indonesia ada satu kelompok yang ingin membunuh presiden, kan pasti dianggap sebuah pengkhianatan. Maka Rasulullah mengusir mereka. Kalau Bani Qaynuqa larinya ke Syam, ke utara, ke negeri Syam. Kalau Bani An-Nadir mereka lari ke utara juga, tapi ke Khaybar. Khaybar itu kurang lebih 200 kilo di arah utara Madinah. Khaybar 200 kilo di arah utara Madinah. Saya pernah 3 kali di sana ya, sekali pergi ke Ula, ke Madain Saleh. Jadi di Khaybar juga dulu banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Dan mereka membangun benteng-benteng yang begitu besar dan kokoh. Bentengnya itu berlapis-lapis untuk menjadi perlindungan bagi mereka. Kalau kita lihat benteng Pak, di Indonesia banyak benteng Pak ya. Benteng-benteng zaman Belanda itu kan satu bangunan yang megah, satu bangunan bukan
gitu ya. Biasanya di tanah lapang yang luas ada benteng yang tujuannya untuk menahan serangan. Biasanya di atas benteng-benteng itu akan ada prajurit-prajurit yang siap memanah siapapun yang mendekat ke benteng tanpa izin atau dengan tujuan menyerang. Bani An-Nadir ketika diusir oleh Rasulullah karena mereka ingin membunuh Rasulullah, ketahuan diusir oleh Rasulullah, mereka lari ke Khaybar. Maka Bani Nadir ini punya dendam kepada Rasulullah SAW. Karena mereka sudah ratusan tahun tinggal di Madinah, kok tiba-tiba mereka diusir oleh Muhammad, oleh Rasulullah. Yang notabene Rasulullah baru hidup beberapa tahun di kota Madinah, gitu ya. Tapi diusirkan karena kesalahan mereka sendiri. Akhirnya mereka ini memikirkan cara bagaimana agar bisa menyerang Madinah dan menghabisi komunitas Islam di Madinah. Cara yang mereka bisa tempuh adalah mengumpulkan orang-orang yang mengelilingi Madinah. Jadi mereka itu datang ke Mekah. Mereka datang ke Mekah, orang-orang Bani An-Nadir. Ada beberapa orang yang datang. Di antaranya adalah ayahnya Sofiyah, Uyay bin Akhtar. Di antara yang datang adalah Salam bin Abi Huqayb, Kinanah bin Abi Huqayb, dan juga Hawdah bin Qais Abu Ammar. Mereka dari Bani An-Nadir dan dari Bani Wa'il datang ke Mekah menemui petinggi-petinggi Mekah. Jadi semacam gayung bersambut istilah Pak ya. Mekah ini juga sangat benci kepada umat Islam karena setelah adanya umat Islam di Madinah, perjalanan dagang mereka menjadi terganggu, Pak. Tak bisa ke utara. Mereka kalau berdagang kan ke utara dan ke selatan, ke Syam dan ke Yaman. Yang ke Syam sudah tidak mungkin lagi mereka lakukan. Artinya 50% pemasukan mereka berkurang. Kan lihat fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Kalau musim panas mereka ke Syam berdagangnya, kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Kepotong setengah ya, artinya 50% perdagangan mereka terhalangi. Maka gayung bersambut, tiba-tiba orang Yahudi datang untuk memprovokasi mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang Quraisy ini tidak langsung menyambut ajakan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena sejatinya mereka secara akidah berbeda. Jadi orang-orang Quraisy ini paganisme, penyembah berhala. Orang-orang Yahudi mereka anti menyembah berhala. Karena Yahudi ini kan agamanya samawi, mereka punya kitab. Adapun orang-orang Quraisy, mereka agamanya tidak ada kitab, paganisme. Benar-benar hanya sekedar mengikuti budaya turun-temurun dari nenek moyang mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang-orang Quraisy ini ngetes dulu, nanya kepada orang-orang Yahudi yang datang. Mereka berkata, ya ma'syaral Yahud, innakum ahlul kitabil awwali wal ilmi bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu wa Muhammad. Wahai orang-orang Yahudi, kalian adalah ahli kitab terdahulu dan kalian punya ilmu kenapa kami dan Muhammad itu berselisih. Afadinuna khairun am dinu Muhammad? Mana yang lebih baik, agama kami atau agama Muhammad? Kata orang-orang Quraisy. Jadi sebelum adanya Rasulullah, dulu Yahudi dan orang-orang Arab ini kan perang. Yahudi dengan orang Arab perang karena mereka beda akidah. Di Madinah pun mereka perang, walaupun akhirnya mereka berperang tidak menggunakan tangan mereka sendiri, tapi menggunakan tangan orang lain gitu ya. Tapi di belakangnya mereka, karena tidak sepaham agama samawi dengan paganisme. Maka orang Yahudi sebenarnya tahu jawabannya bahwa agama Muhammad itu lebih baik daripada agama mereka. Kita sudah bahas bahwa mereka orang Yahudi sendiri pun mengakui bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang selama ini mereka tunggu. Pernah di pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana orang Yahudi sangat mengetahui ciri-ciri nabi terakhir. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Karena mereka diajari turun-temurun ciri-ciri nabi terakhir sesuai yang mereka baca di Taurat.
sesuai mereka baca di Taurat. Mereka kenal, dan ketika Rasulullah datang ke Madinah, mereka lihat langsung Rasulullah, mereka mengakui bahwa memang itu adalah Rasulullah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Huyai ketika melihat langsung Rasulullah, Huyai dan saudaranya ketika melihat langsung oleh Abdullah bin Salam, mereka tahu bahwa memang itu Nabi terakhir. Jadi ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, agama mana yang baik, agama kami atau agama Muhammad, mereka tahu jawabannya bahwa agama Muhammad itu lebih baik. Mereka tahu kebenaran. Tapi pada saat itu ya, mereka menjawab jawaban yang tidak sesuai dengan hati mereka. Jadi mereka mengatakan bal dinukum khairun min dini Muhammad. Agama kalian itu lebih baik daripada agama Muhammad. Wa antum aula bil haqqi minhu, dan kalian itu lebih berhak atas kebenaran, atas yang hak dibandingkan Muhammad. Jadi memang sifat orang-orang Yahudi ini Pak, apa istilahnya, pragmatis gitu ya. Pragmatis, mereka tidak punya idealisme. Pokoknya mereka itu menghalalkan segala cara walaupun harus menanggalkan idealisme mereka untuk mencapai tujuan mereka. Jadi kebiasaan mereka al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Pragmatis. Yang penting mereka untung, yang penting mereka menang. Mau cara curang, mau cara apapun nggak masalah. Baik, kita lihat seperti negara-negara yang ditunggangi oleh Yahudi ya, Amerika ya. Pragmatis lah negaranya, tidak punya idealisme. Yang penting mereka untung apapun caranya. Mau berkhianat, mau bohong, mau terserah. Dari dulu itu sifat Yahudi seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka setelah mendengar jawaban tersebut, akhirnya orang-orang Quraisy setuju untuk menyambut ajakan Bani An-Nadir. Nah, akhirnya Bani An-Nadir dapat kekuatan. Keluarlah 4.000 prajurit Quraisy. Lalu mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga memprovokasi kabilah-kabilah di luar Quraisy, kabilah-kabilah di Jazirah Arab yang sebenarnya tidak ada urusan dengan Rasulullah, tidak punya kepentingan dengan Rasulullah, tidak punya perselisihan sebelumnya. Kalau Quraisy wajar gitu ya, diprovokasi mereka langsung menyambut wajar karena punya perselisihan sebelumnya dengan Rasulullah. Tapi ada kabilah-kabilah Arab seperti Bani Ghatafan, seperti Bani Ashja', Bani Salim, Bani Fazarah, mereka tidak punya kepentingan. Tapi karena mereka dijanjikan, lihat bagaimana orang yang memberi janji kepada mereka. Mereka mengatakan kami akan memberikan hasil perkebunan kurma Khaybar 1 tahun kepada kalian, wahai Ghatafan. Ghatafan ini kabilah besar juga di luar Mekah. Kami akan berikan hasil setahun, hasil kebun kurma di Khaybar itu 1 tahun untuk kalian. Ada yang mengatakan setengahnya, jadi 50-50. Setengahnya untuk Khaybar, setengahnya untuk kalian, wahai Ghatafan. Dan perkebunan kurma di Khaybar pada saat itu luar biasa. Jadi mereka hidup dari sana dan menjadi orang-orang kaya karena perkebunan kurma. Zaman sekarang di Arab Saudi, di antara yang paling kaya adalah Al-Rajhi, Sulaiman Al-Rajhi. Beliau salah satu bisnisnya ya jualan kurma. Walaupun ada bisnis lain seperti Bank Rajhi. Dulu waktu saya mahasiswa itu kerjasamanya dengan Islam Madinah dengan bank untuk ngasih beasiswa ke mahasiswa. Bank Al-Rajhi itu bisa diambil sampai 0, jadi ada sisa di bank. Dan mereka menyediakan uang pecahan di ATM-nya supaya bisa diambil sampai 0. Dan juga bisa yang lain. Artinya ya seperti Indonesia mungkin lah yang menguasai beras kan jadi orang kaya gitu Pak ya. Karena itu kan makanan pokok gitu. Ya, mereka juga yang menguasai kurma jadi orang kaya. Maka Ghatafan pun tertarik dengan tawaran yang menggiurkan ini. Aslinya gak punya urusan sama Rasulullah, tapi karena tawaran yang menggiurkan akhirnya mereka tertarik. Akhirnya keluarlah dari Ghatafan, dari Bani Ashja', dari Bani Salim, dari Bani Fazarah, keluar sekitar 6.000 prajurit, total 10.000 dikumpulkan oleh Bani An-Nadir. Nah, begitu orang-orang Yahudi, mereka tuh pandai mengompori, tapi tidak berani terjun langsung untuk berperang. Jadi mereka selalu berperang dengan tangan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu
biasa, maka beliau mengetahui pergerakan 10.000 prajurit ini. Jadi mereka 10.000 prajurit ini berangkat dan berkumpul pada satu titik untuk akhirnya berangkat bersama menuju kota Madinah. Dengan harapan mereka datang ke kota Madinah, orang Madinah tidak ada apa-apa, disentuh langsung habis dalam peperangan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi karena Rasulullah punya mata-mata, Rasulullah tahu pergerakan itu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengumpulkan para sahabatnya dan bermusyawarah. Dan begitulah kebiasaan Rasulullah dalam peperangan manapun. Dalam perang Badar beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam perang Uhud beliau juga bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam perang-perang yang lain beliau juga bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maka beliau kumpulkan para sahabatnya dan minta pendapat dari para sahabat tentang apa kira-kira yang harus dilakukan. Karena ini bukan jumlah yang sedikit, Pak. 10.000. Dan umat Islam pada saat itu di Madinah paling banyak 3.000 orang baru, Pak. Paling banyak baru 3.000 orang. Ini kan suasana genting, Pak. Ini bukan orang datang 10.000 sekedar mau makan. Mereka mau dihabisi bunuh supaya selesai Islam di Madinah. Maka Rasulullah berpikir sampai akhirnya datanglah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi juga di antara sahabat yang diajak untuk bermusyawarah. Jadi Salman Al-Farisi ini sudah masuk Islam sejak lama, tapi karena beliau tidak bisa lepas dari tuannya, sehingga beliau tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud, baru bisa bebas dari tuannya. Akhirnya baru bisa bergabung bersama Rasulullah SAW. Dan walaupun beliau orang baru, tanda kutip dalam militer Islam, tapi tetap diajak bicara, diajak musyawarah oleh Rasulullah SAW. Maka beliau Salman Al-Farisi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna kunna bi Faris idza husirna khandaqna alaina." Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kami dulu di Persia kalau kami dikepung maka kami membuat khandak, membuat parit untuk melindungi kami. Maka para sahabat yang mendengar ide ini menyetujui, karena dirasa ini adalah ide yang paling masuk akal. Kalau kita lawan langsung 3.000 lawan 10.000 secara akal, secara hitung-hitungan manusia, ya tidak benar. Walaupun di peperangan sebelumnya Rasulullah dan para pasukannya jumlah lebih sedikit dan menang karena bantuan Allah, tapi Rasulullah selalu mengajarkan para sahabat kalau kita punya pertimbangan itu yang rasional. Jadi, selalu Rasulullah membuat rencana yang rasional yang diterima oleh akal. Tidak lantas Rasulullah mengatakan sudah menang saja, tidak usah bicara mata-mata lah, toh Allah pasti membela kita, toh Allah pasti memenangkan kita, tidak mungkin Allah mengalahkan kita. Tidak pernah Rasulullah begitu dalam setiap peperangan. Pasti merencanakan rencana yang sangat matang. Dan tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada para sahabatnya sifat ikhtiar, gitu ya. Sifat ikhtiar. Manusia harus punya ikhtiar maksimal sebelum dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang bertawakal sebelum berikhtiar, gitu ya. Tidak mungkin seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Tenang aja wahai istriku, rezeki sudah dijamin, Bapak enggak usah kerja. Kalau rezekinya masih ada, enggak mungkin." Bukan begitu ajaran Rasulullah. Tenang saja wahai anakku, kamu enggak usah belajar. Kalau takdir kamu ujian sukses, ya kamu bakal sukses, bakal berhasil. Bukan begitu, harus belajar, harus bekerja maksimal, ikhtiar maksimal, dan serahkan hasil kepada Allah. Begitulah yang diajarkan Rasulullah dalam setiap peristiwa dari mulai dari Mekah, hijrah, dalam peperangan, selalu beliau berikhtiar dengan maksimal dan juga rasional masuk akal. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka para sahabat pun mulai menggali. Dan titik yang dibuat khandak itu adalah di selatannya Madinah. Karena arah-arah yang lain itu cukup terlindungi dengan daerah-daerah yang tidak mungkin dilewati oleh kuda dan unta. Karena memang daerahnya terjal, banyak batuannya. Juga ada daerah yang di sebelah utara ada kebun kurma yang begitu besar, sehingga tidak mudah untuk dilewati oleh pasukan. Satu-satunya jalan yang terbuka, satu-satunya
satu-satunya arah yang terbuka untuk masuk ke Madinah adalah arah selatan. Maka disitulah mereka mulai menggali Khandaq. Berapa panjang Khandaq? Panjang Khandaq disebutkan dalam kitab ini 5,000 dhira', 5.000 dhira'. Satu dhira' itu kurang lebih 75 cm. 75 cm. Kalau kali 5.000 berarti nggak sampai 5 kilo ya. Ini sekitar 4 kilo kan ya. Sekitar 4 kilo ya. 75 cm kali 5.000 ya. 25, 35, ya mungkin 4 kilo ya. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan jaraknya panjangnya sekitar 6 kilo. Ada sebagian ulama mengatakan panjangnya 12 kilo. Intinya mereka menggali parit di daerah itu. Dan juga dalamnya itu sekitar 7 dhira'. 7 sampai 10 dhira' dalamnya. Berarti antara 6 sampai 8 meter. Gimana Pak? Ini berapa meter? 6 meter kira-kira ya? 6 sampai 8 meter. Kurang lebih segini dalamnya. Artinya kalau kuda jatuh ya cukup, nggak bisa naik lagi gitu ya. Kan nggak bisa kita kuda naik setinggi ini ya. Lebarnya itu lebarnya 9 dhira', yang mungkin 7 meter kurang lebih lebarnya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, dan setiap 10 orang ditugaskan untuk menggali 40 dhira' Khandaq. Panjangnya 40 dhira' itu tanggung jawab 10 kongsi. 40 yang mungkin 30 meter. 30 meter dengan ketinggian dan lebar itu tanggung jawab setiap 10 orang. Dan mereka hadirin yang dimuliakan Allah menggali Khandaq itu kejar-kejaran dengan waktu. Kenapa? Karena mereka 10.000 orang sudah berangkat. Dan biasanya perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 1 pekan. Artinya sebelum waktu itu mereka sudah harus siap Khandaqnya. Dan tidak mungkin ada celah sedikit pun gitu ya. Tidak boleh mereka sisakan. Karena kalau mereka sisakan walaupun cuma 10 meter, nah itu kan berarti nggak ada gunanya Pak. Karena tetap bisa dilewati, hanya capek-capek doang. Jadi mereka harus selesaikan Khandaq sebelum mereka datang. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan Khandaq ini selesai digali selama 6 hari. Ada yang mengatakan selama 20 hari. Ada yang mengatakan 24 hari. Ada yang mengatakan 16 hari. Tapi yang masuk akal itu 6 hari. Kenapa? Karena 24 hari udah sampai pasukan 10.000. Karena biasanya perjalanan Mekah Madinah zaman itu adalah 2 Jumat, 1 Jumat ke Jumat yang lain, 1 pekan. Paling masuk akal 6 hari. Jadi mereka sudah selesai. Dan banyak kejadian-kejadian yang menarik ketika mereka menggali Khandaq. Ketika mereka menggali Khandaq, mereka dalam keadaan kekurangan bekal, tidak punya makanan. Di Madinah tidak banyak yang punya makanan pada saat itu. Bahkan pernah suatu kali saking kurangnya makanan, mereka diberikan makanan berupa gandum yang dimasak, yang dicampur dengan minyak, yang minyaknya itu sudah mengeluarkan bau yang tidak enak, sehingga adonannya itu menjadi adonan yang tidak layak makan karena baunya tidak enak. Tapi karena tidak ada makanan lain, akhirnya mereka tetap masak dan mereka makan makanan tersebut. Terkadang mereka kelaparan tidak punya makanan, terkadang ada yang punya kurma, mereka bagi makan kurma. Bahkan ada sahabat yang mengatakan bahwa mereka tidak merasakan apapun selama 3 hari. Dan disinilah terjadi mukjizat Rasulullah SAW. Beliau memperbanyak makanan. Diriwayatkan saya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, "Lamma hafara al-khandaq lamma hufira al-khandaq ra'aytu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan." Ketika Jabir bin Abdullah sedang menggali Khandaq, beliau melihat di perut Rasulullah itu ada cekungan yang dalam. Jadi cekung ke dalam. Artinya apa? Sudah lama tidak makan, perutnya sampai bolong ke dalam dunia. Ya, kita mungkin lihat orang-orang di jalan yang
pengemis mungkin ya, yang mereka sudah sehari dua hari tidak makan, itu perutnya ke dalam gitu. Jabir melihat perut Rasulullah cekung perutnya ke dalam, maka beliau merasa kasihan dengan Rasulullah. Fankafa'tu ila imra'ati, kata beliau, maka saya pun pulang ke rumah menemui istri saya. Faqultu, maka saya berkata kepada istri saya, hal indaki syai'un, apakah kau punya sesuatu yang bisa dimakan? Fa inni ra'aitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan syadidan, karena saya melihat perut Rasulullah cukup ke dalam, begitu dalam. Maka beliau, istri beliau, fa akhraja ilayya jaraban fihi sa'un min sya'ir, maka istri beliau mengeluarkan satu tempat yang ada gandumnya. Jadi mungkin kalau di Indonesia ada tempat beras, keluarin ini sisa makanan kita, Pak, ada beras di kalau mereka ini, Pak, sisa makanan kita ada gandum seperti sisanya segini. Walana buhaimatu buhaimatun daji, dan kami juga punya di belakang satu kambing kecil. Maka kata Jabir, fadzabahtuha, saya potong kambing kecil itu. Wa tahantu syair, lalu saya gandum itu saya olah, saya buat adonan. Fafasi'tu ila farati wa qatta'tuha ila burmati, lalu saya potong-potong daging tersebut dan saya masukkan ke dalam tungku untuk dimasak. Tsumma wallaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya berangkat pergi menuju Rasulullah. Tapi istrinya berpesan, la tafdhahni bi Rasulillah wa man ma'a, wahai suamiku, jangan engkau buat malu saya, jangan engkau buat malu kita di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Maksudnya apa? Jangan undang banyak-banyak orang, ini makanan cuma sedikit. Kalau kebanyakan datang nanti habis makanan, yang kesian yang datang, malu kita. Itu pesan istrinya. Maka beliau pun berangkat menemui Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana wa tahantu sa'an min sya'ir. Wahai Rasulullah, saya sudah membeleh kambing kecil yang ada di rumah dan saya juga sudah membuat adonan gandum, siap makan. Fata'al anta wa nafarun ma'aka, maka wahai Rasulullah, engkau dan beberapa orang yang bersamamu yang kau pilih boleh datang ke rumah saya. Jadi yang diundang oleh Jabir adalah Rasulullah dan beberapa orang yang dipilih oleh Rasulullah karena cuma kambing kecil. Fasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Rasulullah segera mengangkat suara berteriak. Beliau mengatakan, ya ahla Khandaq, inna Jabiran qad sana'a syukran fahayyala bikum. Wahai penggali Khandaq, sesungguhnya Jabir sudah membuat makanan di rumahnya. Ayo kalian ini. Jabir hampir pingsan dengar apa ya? Yang diundang mungkin cuma 5-10 orang, yang datang entah 1.000 orang. Yang diundang mungkin 1.000 orang yang datang. Dari Khandaq pada saat itu. Kelabakan, Pak. Ibarat kita di posisi Jabir, kelabakan. Orang nyiapin cuma 10 orang, makanya datang 1.000. Nah kalau 20 masih mending, masih bisa dibagi-bagi. Datang 1.000, 100 kali lipatnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika sampai ke rumah, istrinya pun ngomel gitu ya. Kamu sudah saya pesen supaya jangan undang banyak-banyak, kok yang datang banyak sekali? Kata Jabir, saya sudah bilang Rasulullah bisik-bisik, tapi Rasulullah yang teriak, gitu ya. Maka Rasulullah tahu akan hal itu dan beliau berkata, la tunzilanna hurmatakum wa la tukhbizanna ajinakum hatta aji. Kata Rasulullah kepada Jabir, jangan engkau turunkan daging yang sedang kalian masak di tungku, biarkan saja di atas kompor, di atas tungku itu, di atas kompor ya, di atas api, dan juga adonan kalian jangan kalian masak sampai saya datang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah datang, beliau meludah di mana? Meludah di daging yang ada di tungku dan juga meludah di adonan gandum tersebut. Ini di antara keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan kekhususan bagi beliau, Pak. Jadi ludah beliau ini kan barokah. Ali bin Abi Thalib ketika perang Khandaq ini juga nanti sakit mata, dan Rasulullah meludah di mata beliau sehingga beliau sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit matanya.
beliau meludahi makanan ini sehingga makanan itu menjadi banyak. Tapi khusus bagi Rasulullah, jangan diikuti Pak ya. Kalau kita sakit mata jangan minta orang meludahin mata kita tambah sakit. Cukup pergi ke dokter atau ke berobat. Atau kalau kita kurang makanannya nggak perlu suruh orang ludahin, makin asin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka setelah itu Rasulullah SAW membagi makanan kepada seluruh yang datang. Kepada seluruh yang datang, dagingnya dibagi, roti gandumnya dibagi, fa'akalu hatta taraku. Mereka makan sampai mereka tinggalkan itu makanan, saking kekenyangannya, saking perutnya sudah full. Itu ya, makanannya tidak berkurang sama sekali. Dan kata Jabir wa inna burmatana la taghitu kama hi wa inna ajinatana la yukhbazu kama huwa. Sesungguhnya tungku daging kami ini masih menggelodok sebagaimana awalnya, tidak berkurang sedikit pun, dan sesungguhnya adonan roti kami juga seperti itu, tidak berkurang sedikit pun. Padahal 1000 sahabat sudah makan sampai mereka kekenyangan. Ini di antara mukjizat Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam riwayat yang lain juga disebutkan begitu ya, bahwa Rasulullah SAW ketika ada satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat, maka sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sedang menggali parit, tetapi di hadapan kami ada batu besar. Kata Rasulullah, ana nazil, kalau begitu saya akan turun. Maka ketika Rasulullah turun ke tempat itu, para sahabat melihat di perut Rasulullah diikat 2 atau 3 batu. Diikat di perut beliau 2 atau 3 batu untuk menahan lapar, gitu kan. Perutnya ditekan gitu, supaya rasa laparnya itu mungkin berkurang. Jadi keadaan yang sangat luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dan pada saat itu Rasulullah SAW berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, fabarik fil ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka berkahilah orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Ketika mereka dalam keadaan kesulitan, Rasulullah kesian melihat orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin, para sahabat-sahabat beliau dalam keadaan begitu sengsara begitu ya, dalam keadaan tidak punya makanan, mereka harus menggali, mereka dalam keadaan terancam nyawa mereka. Di depan mereka ada musuh 10.000 yang siap datang menghabisi mereka secara beringas. Rasulullah pikirkan nasib para sahabat ini. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka berkahilah orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Jadi ini kata sebagian ulama, ucapan ini bisa kita ucapkan ketika kita mengalami 2 keadaan, untuk mengingatkan kita. Yang pertama, ketika kita dalam keadaan sulit, sangat sulit, dalam keadaan sangat sulit, begitu ya, untuk menguatkan kita, maka kita ucapkan perkataan ini, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, semuanya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena semua yang kita hadapi di dunia ini sementara, sangat sementara. Kita mati, selesai. Atau boleh juga kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak gitu ya. Karena orang dapat nikmat yang banyak itu lupa diri, Pak. Maka ucapkan perkataan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Semua yang saya rasakan hari ini, kenikmatan yang begitu luar biasa, itu juga akan saya tinggalkan kalau saya meninggal dunia. Ada juga ketika kita dalam keadaan susah dan melihat orang lain bahagia, gitu lah. Sehingga terkadang muncul rasa iri, dengki. Nah, ketika itu dia mengatakan perkataan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nah, hadirin dan dimuliakan Allah, Rasulullah SAW ketika itu juga melantunkan syair. Di antara syair yang beliau lantunkan, Allahumma laula anta mahdadaina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, niscaya kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina.
kalau bukan karena engkau maka kami tidak akan bersedekah, kami tidak akan sholat. Fa'anzilin sakinatan alaina, maka turunkanlah ya Allah sakinah, ketenangan kepada kami. Kenapa Allah minta diturunkan ketenangan? Karena kondisi mereka sedang tidak baik-baik. Ini kan tekanan dari segala arah, Pak. Tekanan ekonomi ya, mereka kelaparan. Tekanan keadaan iya, tekanan psikologi iya, takut mati, bukan takut mati, maksudnya mereka ya sudah siap untuk kematian di depan mata karena di depan ada pasukan yang begitu banyak. Maka Rasulullah minta agar diturunkan ketenangan untuk menghadapi semua itu. Dan pelajaran dari syair ini juga ada yang mengatakan bahwa syair ini sejatinya syairnya seorang sahabat lain gitu, dalam peperangan tertentu yang akhirnya dengar oleh Rasulullah, lalu Rasulullah ikuti syair itu, bahwa kita mendapatkan hidayah itu murni karena Allah. Jadi hidayah itu tidak sebanding lurus dengan kecerdasan dan kepintaran kita. Betapa banyak orang cerdas, pintar, tapi kalau Allah tidak beri hidayah dia menyimpang, gitu ya. Dia menyimpang. Banyak orang juga mungkin tidak punya pendidikan apa-apa, tapi dia bisa istiqomah di atas ajaran agama Islam. Mungkin hanya guru ngaji di kampung yang hidupnya sangat sederhana gitu ya. Tapi karena Allah memberikan hidayah kepada orang itu, ya, hidup istiqomah. Maka jangan kita merasa sombong dengan kepintaran kita. Oh saya hebat, saya cerdas, saya bisa meneliti, saya bisa bahasa Arab, saya hafal Al-Quran. Karena semua itu belum tentu dari hidayah. Hidayah murni dari Allah. Maka kita harus berdoa kepada Allah agar hidayah ini bisa selalu berada dalam hati kita. Wa thabbitil aqdama in laqaina. Rasulullah melanjutkan, ya Allah, tetapkanlah kaki kami, teguhkanlah kaki kami ketika memang kami harus menghadapi musuh. Innal ula qad baghaw alaina, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy dan yang bersama mereka telah melakukan kezaliman kepada kami. Wa in aradu fitnatan abaina, dan jika mereka ingin memfitnah kami, memfitnah dalam artian menguji kami, menzalimi kami, abaina, kami tidak ingin hal tersebut. Artinya kami harus lawan, kami tidak akan pasrah. Maka ketika Rasulullah mengatakan in aradu fitnatan abaina, beliau panjangkan in aradu fitnatan abaina, in aradu fitnatan abaina. Beliau melantunkan syair. Maka para sahabat yang mendengar syair Rasulullah SAW, mereka menyambut syair Rasulullah. Mereka balas syair Rasulullah. Mereka mengatakan nahnu alladziina bay'u Muhammadan 'ala al-islami ma baqina abada. Kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad, berbaiat atas Islam, dan kami tidak akan kekal di atas muka bumi ini. Pasti kami suatu saat akan meninggal dunia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang terjadi juga ketika mereka menggali paritnya, bahwa ada batu besar. Ada batu besar, Rasulullah turun untuk menghancurkannya. Maka ketika Rasulullah pukul dengan 3 pukulan, batu tersebut terpecah. Dan ketika pukulan pertama Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, u'titu mafatih Syam, wallahi inni la ubsiru qusurah al-hadra as-sa'ah. Allahu Akbar, sesungguhnya saya telah diberi kunci-kunci Syam, dan sesungguhnya sekarang saya melihat istana-istana mereka yang berwarna merah. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa Syam itu akan takluk suatu saat. Lalu dalam pukulan yang kedua Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, u'titu mafatih Faris, wallahi inni la ubsiru qasral madain abyad. Sesungguhnya Allahu Akbar, sesungguhnya saya telah diberi kunci-kunci negeri Persia, dan sekarang saya melihat istana mereka yang berwarna putih. Lalu dalam pukulan yang ketiga Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, u'titu mafatih al-Yaman, wa inni la ubsiru abwab as-Saf'a min makani hadhihi as-sa'ah. Allahu Akbar, sesungguhnya saya diberi kunci-kunci Yaman, dan sesungguhnya sekarang saya melihat pintu-pintu Saf'a
dari tempat saya ini pada saat ini. Nah, ketika mengatakan seperti itu, Pak, maka ada orang-orang munafik kan di Madinah. Orang-orang munafik ketika mendengar Rasulullah mengatakan demikian, beliau itu menghina Rasulullah SAW. Mereka orang-orang munafik menghina Rasulullah. Maka Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat 13 sampai 20. Ayat 13 sampai 20, ayat 12-nya Rasulullah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'ada Allah wa rasuluhu illa ghurura." Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, mereka berkata, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak berjanji kepada kami kecuali dengan janji yang kosong belaka. Kenapa mereka orang munafik bisa punya pemikiran seperti itu? Karena menurut mereka nggak masuk akal. Sekarang mereka menjadi dalam keadaan kelaparan, makanannya nggak punya, lemah keadaannya, sedang dikepung oleh 10.000 pasukan sedang menuju mereka. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan Syam akan ditaklukkan. Sedangkan Syam pada saat itu dikuasai oleh Romawi yang sudah ribuan tahun menjadi pasukan militer terkuat di dunia. Lalu Rasulullah mengatakan Persia akan ditaklukkan. Padahal mereka dalam keadaan susah, lapar, nggak punya apa-apa, makanannya susah, gitu ya. Persia juga merupakan kekuatan militer peradaban terkuat di dunia. Lalu Yaman juga demikian. Jadi kata orang munafik, ini ngomong kosong ya Rasulullah. Kata orang munafik demikian. Tapi orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu." Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami, dan sungguh telah benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan semua itu menambah mereka, semakin menambah iman dan juga semakin menambah penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tahun 14 Hijriah Romawi ditaklukkan. Jadi kan terjadi tahun 5 Hijriah, berarti 9 tahun setelah Rasulullah mengatakan hal ini, Romawi ditaklukkan. Tahun 15 Hijriah Persia ditaklukkan. 10 tahun setelah Rasulullah mengatakan ini, Persia ditaklukkan. Orang-orang munafik tidak percaya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka ketika itu singkat cerita sudah jadilah Khandaq. Sudah jadi Khandaq, dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya membuat markas, membuat kemah-kemah militer, markas militer itu di depan Gunung Sal atau Gunung Sila. Di Gunung Sila itu di belakang mereka, dan Khandaq di depan mereka. Mereka di antara itu. Mereka di antara Khandaq dan Gunung Sila. Jadi ketika pasukan musuh datang, mereka bisa berlindung di balik Khandaq, dan di belakang Khandaq masih ada Gunung Sila. Kalau Bapak pernah umroh atau berhaji, mungkin pernah ke As-Sab'ul Masajid. As-Sab'ul Masajid di Khandaq, tapi sekarang Khandaqnya sudah tidak ada di Madinah, Pak. Nah, itulah kurang lebih posisi terjadinya perang Khandaq di posisi itu. Nah, ketika sebelum terjadi peperangan terakhir, ya, kalau waktu tidak cukup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini kan baru persiapan, Pak, belum terjadi peperangannya. Maka Rasulullah SAW melihat keadaan kaum muslimin. Beliau kasihan khususnya terhadap orang-orang Ansar. Karena beliau merasa karena Rasulullah berhijrahlah Madinah ini jadi terancam hidupnya. Kalau orang Muhajirin oke lah, mereka memang sejak berhijrah, mereka sudah siap mati. Tapi orang Ansar kan tadi hidup damai tenang, Pak, gitu ya. Tiba-tiba ketika Rasulullah pindah, mereka jadi terancam. Datanglah utusan dari Ghatafan. Datang utusan dari Ghatafan menemui Rasulullah SAW. Ghatafan ini mengajukan tawaran. Mau nggak kamu serahkan sepertiga hasil kebun kurma di Madinah kepada kami, kabilah Ghatafan. Nanti kami tidak jadi menyerang. Rasulullah sempat kepikiran, iya juga ya, kan lumayan Pak. Ghatafan tadi berapa Pak yang berangkat? 6.000. Quraisy 4.000. Kalau berkurang 6.000 kan lumayan, 3 lawan 4.000.
3.000, 4.000 masih akal, ya kan? Kalau kita setujui perjanjian ini, 6.000 pasukan ditarik oleh Ghatafan dan kabilah-kabilah lain yang loyalis Ghatafan seperti Asya', seperti Bani Salim, Bani Fazalah, itu kabilah-kabilah kecil di sekitaran Ghatafan yang loyal kepada Ghatafan. Jadi Rasulullah pikir tawaran ini, akhirnya Rasulullah itu hampir setuju, hanya tinggal sekedar tanda tangan perjanjian. Kalau oke, sudah Ghatafan pulang, gitu ya. Tapi begitulah Rasulullah selalu mengajak musyawarah para sahabatnya. Akhirnya dipanggillah 2 orang Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz dari Aus, Sa'ad bin Ubadah dari Khazraj. Kita tahu di Madinah ada 2 besar Aus dan Khazraj. 2 orang ini pemimpinnya. Rasulullah bermusyawarah kepada mereka, bagaimana tawaran Ghatafan ini, kita terima atau tidak? Maka dengan gagah Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah mengatakan, wahai Rasulullah, dulu di masa jahiliyah mereka tidak pernah makan kurma kami gratis. Di masa jahiliyah tidak pernah makan kurma kami gratis. Kalau mereka mau makan kurma kami harus beli atau paling tidak bertanggung. Sekarang kami sudah Islam, mau kasih mereka gratis, tidak akan, wahai Rasulullah. Jadi reaksinya luar biasa gitu ya. Jadi Rasulullah ingin tanda kutip ingin menyelamatkan mereka, tapi ternyata mereka kasih semangat Rasulullah. Wahai Rasulullah, mereka di masa jahiliyah nggak pernah makan kurma kami gratis. Masa kami sekarang sudah Islam mau ngasih mereka kurma gratis? Nggak akan, wahai Rasulullah. Berangkat, wahai Rasulullah, jangan terima tawaran mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah. Namun sebelum mengatakan demikian, mereka nanya dulu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini wahyu dari Allah atau hanya pendapat engkau? Kebiasaan para sahabat memang demikian. Beberapa kali ketika perang Badar juga demikian. Ketika Rasulullah menentukan sebuah tempat menjadi markas, ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini wahyu atau hanya pendapat engkau? Kalau Rasulullah katakan ini pendapat, maka mereka akan santai. Jadi mereka tanya dulu, 2 orang sahabat itu tanya dulu, wahai Rasulullah, uhiya minas sama fataslimu li amrillah au an ra'ika. Wahai Rasulullah, ini dari langit sehingga kami harus ikut atau ini pendapatmu? Kata Rasulullah, ini adalah pendapat saya. Kalau begitu jangan, wahai Rasulullah. Dulu di masa jahiliyah aja mereka nggak pernah makan kurma kami gratis, harus beli. Masa sekarang kami sudah Islam, enak aja mereka kami beri kurma gratis. Maka Rasulullah pun tidak jadi menandatangani tawaran tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya rasa sampai situ dulu ya. Saya ada kisah-kisah lain terkait dengan persiapan sebelum masuk ke peperangan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada upaya-upaya lain. Biasalah sebelum terjadi peperangan itu ada nego sana sini, begitu ya, untuk memecah belah pasukan segala macam. Itu terjadi di banyak kubu, di kubu orang Yahudi, di kubu kaum muslimin, tawar-menawar, nego-nego untuk mencah konsentrasi dan pasukan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pertanyaannya, Yahudi agama Samawi. Adapun orang-orang Quraisy pakai Rasul. Gitu ya. Apakah orang Yahudi sudah mengetahui bahwa ada nabi terakhir? Ya. Jadi kenapa mereka tinggal di Madinah? Karena mereka menunggu nabi terakhir. Menurut yang mereka baca di kitab mereka, bahwa nabi terakhir itu akan hidup di sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya. Dan menurut prediksi mereka, kota itu adalah kota Yazid. Maka mereka tinggal di Madinah turun-temurun untuk menunggu nabi terakhir. Dan mereka mengenal sekali ciri-ciri nabi terakhir. Sebenarnya Allah dalam Al-Quran ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal ciri-ciri nabi terakhir sebagaimana mereka mengenal nabi mereka sendiri. Jadi mereka tahu dan mereka percaya kepada Allah akan adanya Allah.
Jangankan orang-orang itu, orang-orang kafir Quraisy saja percaya akan adanya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "La yas'alunahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Dan dalam banyak redaksi dari orang-orang jahiliyah ketika mereka bersumpah demi Allah, demi Allah. Di antaranya ketika perang Badar, Abu Jahal berdoa kepada Allah, "Ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang telah memecah belah keluarga, maka hancurkanlah dia besok." Ternyata yang mati adalah Abu Jahal. Dan banyak sekali kisah-kisah mereka menyebutkan nama Allah. Hanya karena mereka sendiri kan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan aslinya di atas tauhid. Hanya beberapa generasi setelah Nabi Ibrahim, ada seseorang yang membawa berhala dari Syam, ya. Dia berjalan berdagang ke Syam, melihat orang di sana belum berhala. Akhirnya dia ingin orang Arab juga punya berhala yang bisa disembah. Akhirnya dibawa budaya menyembah berhala itu ke Jazirah Arab. Akhirnya nanti semakin berkembang sehingga setiap kabilah itu punya berhala yang mereka banggakan. Makanya ketika Fathu Makkah nanti kan Ka'bah itu isinya berhala-berhala. Setiap kabilah punya perwakilan berhalanya di dalam Ka'bah. Jadi mereka tahu Allah tapi mereka sekutukan. Jadi mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala-berhala, mengharapkan bahwa berhala-berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah. Ketika mereka ditanya, "Kenapa kalian sembah berhala-berhala ini?" Allah firmankan dalam Al-Quran, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka berhala-berhala ini kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Nah, itulah kesyirikan. Jadi menyembah Allah dan menyembah yang lain selain Allah. Menyekutukan. Syirik artinya menyekutukan. Kalau kita kan mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kalau mereka percaya Allah, tapi mereka sembah selain Allah, gitu ya. Mereka sembah patung-patung itu dengan harap mendekatkan mereka kepada Allah. Gitu. Baik, dan selanjutnya Abi Deni. Ustaz, mau bertanya terkait dengan yang di awal tadi disampaikan sama Ustaz itu, bahwa Bani Ghatafan tadi itu kan ingin menyerang kota Madinah gitu. Nah, di awal Ustaz sampaikan bahwa ini ada jalur ekonomi yang kalau nggak melewati itu maka akan ada nilai yang berkurang lah dari sisi ekonomi. Nah, yang lebih dominan ini terkait dengan masalah perang tadi, untuk menyelamatkan ekonomi, untuk mengambil sisi ekonomi tadi, atau untuk menghabisi risalah umat Islam ini, risalah Rasulullah SAW ini di kota Madinah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti kalau tadi yang disampaikan Ustaz bahwa ada utusan Bani Ghatafan yang masuk ke dalam Madinah untuk bernegosiasi, artinya parit ini belum dibikin Ustaz ya? Oke, Ustaz. Yang pertama, Ghatafan menyerang Madinah itu tujuan utamanya apa gitu ya? Apakah karena motif ekonomi supaya mereka dapat untung, atau ingin menghabisi umat Islam? Sejatinya kalau Ghatafan itu kan tidak punya kepentingan Pak pada Rasul. Mereka itu hanya berangkat karena ditawari oleh Yahudi Bani Nadir yang berangkat dari Khaybar. Mereka dapat hasil setahun dari Bani Khaybar. Makanya setelah itu mereka mendatangi Rasulullah. Kalau kamu, wahai Muhammad, tidak mau kami menyerang kamu, maka berikan sepertiga hasil Madinah. Artinya murni ekonomi Pak. Murni ekonomi. Iya, murni ekonomi. Kalau Rasulullah mau menyerahkan sepertiga, mereka pulang ke 6.000 pasukan. Jadi murni kepentingan ekonomi gitu ya. Lalu pertanyaannya tadi, ada utusan Ghatafan yang bisa masuk ke Madinah, berarti parit belum selesai digali gitu ya. Wallah alam, tapi ya mereka yang punya cara-cara lah untuk saling bernegosiasi gitu ya sebelum terjadi peperangan. Memang hampir sebelum terjadi peperangan itu pasti ada negosiasi dulu. Seperti zaman sekarang lah, kan sebelum terjadi peperangan mungkin ada negosiasi. Kalau tidak ketemu pada satu titik baru mereka kan berperang. Zaman sekarang demikian, zaman dulu juga seperti itu. Hanya mungkin zaman sekarang negosiasi lebih canggih, mungkin surat menyurat, pakai email, kayak apa, Allah alam lah. Kalau dulu kan mungkin dengan utusan-utusan itu. Utusan-utusan itu
di zaman peperangan itu biasanya dilindungi. Jadi utusan sebelum terjadi peperangan, kalau ada utusan itu nggak boleh diapa-apain. Kalau terjadi apa-apa ya itu merupakan bentuk pengkhianatan. Utusan itu kan kalau zaman sekarang seperti duta besar. Kalaupun terjadi peperangan kan duta besar awalnya yang menjadi perwakilan resmi negara untuk melakukan negosiasi dan gitu kan. Ya, jadi mereka ya masuk keluar masuk gitu. Karena belum terjadi peperangan, negosiasi sebelum peperangan ya utusan-utusan itu dilindungi, tidak boleh apa-apain. Ya, itu kan. Ada lagi sebelum dosa. Assalamualaikum. Dalam penggalian data tersebut kan apakah hanya terlibat kaum muslim ini atau ada dari mayoritas seperti kan di situ ada banyak itu ya kayak muslim seperti yang saya sampaikan tadi ada kaum munafik pun ikut melihat gitu ya, berarti kan itu dalam proses penggalian ini. Baik. Jadi di Madinah pada saat itu tahun kelima Hijriah yang masih ada di Madinah adalah Bani Quraidah, orang muslimin dan orang munafik. Orang munafik ini kan dihitung secara zahirnya muslim gitu. Orang munafik itu menggali kontak kan. Mereka tidak bisa lagi, cuma mereka gali dengan keterpaksaan. Makanya ketika mereka mendengar Rasulullah Syam saya lihat, habis itu Persia saya lihat akan ditaklukkan, Yaman juga demikian, mereka menghina Rasulullah. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah dan Rasulnya hanya menjanjikan kepada kami janji-janji kosong, kata mereka. Jadi artinya mereka ikut turun di situ. Ya, karena mereka kan ingin menunjukkan dirinya bahwa mereka bagian dari kaum muslimin, itu kan munafik. Jadi ada orang Yahudi, mereka tidak ikut menggali Khandaq. Mereka tetap di daerah mereka orang Yahudi. Bani Quraidah itu di utaranya Madinah. Utara Madinah itu di selatannya Madinah. Kalau tadi Khandaq itu di utaranya Madinah. Iya, karena mereka di selatan itu menghadap kiblat. Jadi di sebuah daerah namanya Aliyah atau Awali. Di situ banyak pohon kurmanya. Ya, sampai sekarang kurmanya disebut dengan Ajwa Aliyah atau Ajwa Awali, itu yang paling mahal kan. Dari situ mereka tinggal, mereka tidak ikut bangun Khandaq, tapi yang jelas mereka tidak boleh melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah akan ada kisah bagaimana akhirnya Yahudi Bani Quraidah itu juga dihasut supaya mau mengkhianati Rasulullah dari belakang. Awal mereka tidak mau, karena mereka ingin pegang janji itu Rasulullah. Nanti insya Allah kisah lengkapnya pertemuan berikutnya. Tapi maksud saya orang Yahudi Bani Quraidah tidak ikut menggali, kaum muslimin dan orang munafik itulah mereka yang ikut menggali. Adapun Bani Qainuqa sudah diusir, sudah ke Syam, dan Bani An-Nadir sudah diusir karena ingin membunuh Rasulullah, dan mereka tinggal di Khaybar 200 kilo utara Madinah. Itulah yang mereka menghasut sehingga berkumpul Ahzab. Ya. Baik, mungkin ada apa ya, ada lagi? Ada, kita cukupkan ya, nanti untuk kajian akan dilanjutkan dibenar lagi di pekan berikutnya. Baik, kita akhiri dari sini dengan bimbing doa bersama. Marilah kita mengangkat kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan la yabid wa na'iman la yanfad wa qurrata 'aynin la tanqati' wa murafaqatan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة آمنة مباركة مطمئنة مستقرة تأتيها رزقها رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أمتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah kajian kita kali ini. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan bacaan atau kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum